Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Dan yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, amin. Nah, segmen kali ini saya ingin mau membahas mengenai perlindungan anak ya. Pertanyaannya, adakah akibat hukum atau dampak hukum apabila menikahi seorang perempuan atau wanita yang usianya masih di bawah umur menurut undang-undang ya. Nah, baik teman-teman, menikahi seorang wanita perempuan yang usianya masih di bawah umur menurut undang-undang tentu ada akibat hukum atau dampak hukumnya ya. Karena seorang anak yang usianya masih kategori anak ketika diajak untuk menikah kawin, tentu itu bukan keinginannya, bukan kemauannya, tetapi bisa saja ada bujuk rayu, ada iming-iming, tipu muslihat dari orang yang akan mengajaknya untuk menikah sehingga dia mau ya. Tidak mungkin seorang anak yang usianya masih kategori anak menurut undang-undang ingin menikah dan mau menikah berdasarkan keinginannya sendiri. Nah, tentu pasti ada dorongan, ada tipu muslihat, bujuk rayu dari orang yang mau menikahinya. Tentunya logikanya kan seperti itu ya. Lagi pula ketika anak yang masih kategori di bawah umur ya mau melakukan perkawinan atau pernikahan, tentu dia belum bisa mempertanggungjawabkan akibat hukum yang akan timbul ya. Apalagi seorang anak ya belum tentu atau belum cakap untuk melakukan suatu hubungan hukum, suatu perikatan ya. Itu ya teman-teman. Nah, maka ketika hal itu dilakukan, baik itu orang yang menikahkan maupun yang menikahi, tentu ada ancaman pidana bagi mereka. Nah, jangankan menikah ya, bekerja, mempekerjakan anak di bawah umur saja itu tidak boleh, itu dilarang oleh undang-undang ya. Apalagi menikah. Menikah ini kan bukan melakukan suatu kegiatan hubungan dalam waktu yang singkat, tetapi melakukan suatu hubungan yang kekal dan jangka panjang ya. Itu teman-teman. Nah, contoh misalkan pernah terjadi ada kasus di Kota Tangerang kalau tidak salah, seseorang menikahi anak yang usianya di bawah umur berdasarkan undang-undang, maka orang yang melakukan perkawinan tersebut ditangkap jadi tersangka karena menikahi anak yang usianya di bawah umur. Nah, terus kemudian contoh lain lagi seperti Syekh Puji menikahi seorang wanita gadis yang usianya ketika itu masih 12 tahun atau 13 tahun. Nah, lalu kemudian diproses secara hukum kena undang-undang perlindungan anak dia. Nah, ada lagi contoh kasus nih ya. Semoga ini tidak terjadi. Nah, informasinya seorang public figure telah pacaran dengan anak yang usianya masih 14 tahun ya, dan berencana untuk melakukan perkawinan ya dengan perempuan tersebut. Karena infonya orang tua sang anak sudah mendapat restu, maka akan mau melakukan perkawinan ya. Nah, tentu ini sangat disayangkan ya. Sebut saja inisialnya KH ya. Ini kan sosok public figure, seorang artis ya, harusnya memberikan contoh yang baik ya. Harusnya dia mendukung program pemerintah untuk menekan terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Nah, jangan sampai terjadi ya. Sangat disayangkan ketika hal ini terjadi di kemudian hari, tapi semoga saja tidak ya. Nah, apabila itu dilakukan maka ada ancaman pidana ya, ancaman pidana yang dapat menjerat baik itu terhadap orang yang menikahi maupun orang yang menikahkan seperti wali ya.
wali nikah atau orang tuanya, seperti itu ya. Nah, sebagaimana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, di dalam pasal 26 ayat 1 di situ menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Nah, itu dia punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk mencegah agar perkawinan anak di bawah usia itu tidak dilakukan, tidak terjadi. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, lalu juga kemudian di dalam pasal 76D menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Nah, kenapa demikian? Bahwa begini, misalkan contoh ya, seorang yang usianya kurang lebih 30 tahun ke atas terus kemudian pacaran atau menikahi anak yang usianya menurut undang-undang di bawah umur ya, seperti 14 tahun atau 15 tahun ya, tentu sang perempuan tersebut kan ini belum berpikir secara dewasa. Jelas belum berpikir secara dewasa, belum bisa mempertanggungjawabkan segala akibat hukum yang timbul. Bisa saja ya, dia mau melakukan perkawinan, pernikahan atau mau pacaran dengan seorang laki-laki tersebut tadi karena ada bujuk rayu, ada iming-iming, ada tipu muslihat, sehingga sang anak tadi mau melakukan segala sesuatu, padahal diketahui bahwa belum tentu itu bersumber dari pemikiran atau kemauan anak tersebut. Nah, di situ deliknya kena ya. Nah, itu teman-teman. Apabila itu dilakukan, maka ada ancaman pidananya. Ketentuan pidananya diatur pada pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, berapa tahun ancamannya ya? Paling sedikit pidana penjara 5 tahun dan paling lama itu 15 tahun pidana penjara, teman-teman ya. Jadi semoga niat yang hendak akan dilakukan oleh sang artis tersebut kita jadikan sebagai contoh, itu tidak terjadi ya. Biarkan pacarnya atau anak tersebut menyelesaikan studinya dulu, menyelesaikan tanggung jawabnya dulu sebagai seorang siswa ya. Biarkan dia selesai dulu, jangan kemudian masih sekolah terus kemudian diajak menikah. Nah, ini yang akan menikahi ini akan ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan ketika itu terjadi ya. Nah, karena jangankan menikah ya atau kawin, anak yang usia di bawah 18 tahun saja menurut undang-undang, karena ini masih kategori anak, bekerja saja ya, bekerja pada suatu perusahaan ini dilarang, tidak boleh, apalagi menikah ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita menemukan hal-hal demikian terjadi di lingkungan masyarakat ya, sebaiknya kita beritahu ya, kita sosialisasikan agar hal-hal ini tidak terjadi. Mari kita dukung program pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur ya. Itu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada yang salah, keliru ya bisa kita diskusikan, dan mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.